neuron inilah yang memungkinkan manusia untuk berpikir, merasakan, menggerakkan otak, dan membentuk ingatan. Neuron bekerja dengan tindakan kimia dan listrik untuk mentransmisikan sinyal di tubuhnya. Neuron berperan dalam mengkoordinasikan berbagai fungsi fisiologis dalam tubuh kita. Nah, bagaimana kalau kita pahami itu di otak kita itu, bayangin ada 100 miliar neuron. Dan masing-masing neuron kita itu memiliki 20.000 sinap. Jadi kalau kita bilang memahami sinap itu adalah satu titik pertemuan antara dua neuron yang memungkinkan menghantarkan sinyal listrik dan kimia mengalir di antara keduanya. Jadi kalau kita ketika neuron melintas, lalu ada neuron lagi melintas, ketika titik temunya inilah yang disebut dengan sinap atau sinapsis gitu. Nah, yang menarik ini gitu, bagaimana sih sinap-sinap dalam tubuh kita ini itu mengalirkan 10 informasi tanpa pernah bertubrukan gitu. Bayangin tuh teman-teman, gimana hebatnya Sang Pencipta itu mendesain diri kita tuh sebagai manusia tuh. Nah, ini sebetulnya perlu kita gali bersama gitu. Bayangkan gitu, ketika potensi otak kita ini kita berdayakan dengan optimal, maka otak kita akan mampu memahami alam semesta. Jadi disinilah proses besarnya energi yang digunakan untuk interkoneksi tersebut lebih jadi gini teman-teman. Jadi bagaimana energi 10 kali lipat ini yang akan merangsang sinap-sinap atau neuron-neuron dalam otak kita ini bertumbuh gitu menjadi 96% kemampuan otak kita akan teraktivasi ketika kita bermeditasi gitu. Jadi yang awal 4% di awal tuh dari temuan atau dari penelitian orang-orang, kan ada 96% nih yang perlu kita gali tuh. Nah ternyata ketika kita mengoptimalkan energi dari hormonal kita ketika kita bermeditasi ini akan mempengaruhi neuron-neuron dalam otak kita itu akan terus berkembang gitu, meresonansi hingga kapasitas otak kita bertambah tuh ketika kita berdayakan gitu. Energi hormonal yang meningkat 10.000 kali lipat hanyalah untuk proses inisiasi aktifnya gut spot. Jadi kalau teman-teman paham bahwa gut spot sendiri itu adalah suatu sinyal untuk menangkap sinyal-sinyal ilahiyah. Jadi gut spot sendiri itu adalah titik fokus energi neural yang mampu membawa individu pada pengalaman terhubung dengan Tuhan melalui transensi atau kefanaan. Gut spot bukan organ, melainkan hasil sinkronisasi energi neural secara bersamaan pada hipotalamus, talamus, dan hipokampus. Jika dilihat dari aspek subsistem kesadaran, maka hipotalamus mewakili kontrol, talamus mewakili sensitivitas, hipokampus mewakili aspek power. Gut spot adalah media sinkronisasi individu dengan alam. Jadi melanjutkan dari beberapa ahli berpendapat bahwa otak manusia merupakan partisipan dalam membangun layar realita. Aktivitas gut spot merupakan bibit awal kecerdasan kosmik. Nah ini yang menarik. Jadi kalau teman-teman memahami ini gitu istilahnya bahwa teman-teman tidak lagi gitu mengarah kemana-mana ketika meditasi. Karena tujuan bermeditasi itu adalah memaksimalkan potensi otak kita. Untuk apa? Untuk aktifnya gut spot. Gut spot itu apa? Alat untuk mengenal atau terkonek gitu ya, terhubung dengan Sang Pencipta. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa disimpulkan bahwa bermeditasi itu adalah sarana untuk mengkonekkan diri dengan Sang Pencipta. Itulah sebetulnya inti atau makna dari meditasi gitu. Jadi bukan berarti ketika teman-teman meditasi teman-teman langsung sakti gitu. Atau ketika teman-teman meditasi teman-teman jadi lebih hebat gitu. Bukan. Ketika teman-teman bermeditasi itu sebetulnya teman-teman menghambakan diri gitu. Karena teman-teman akan terkonek dengan Sang Pencipta. Nah, gut spot inilah sebetulnya awal dari cikal bakalnya tumbuhnya cosmic intelligence di dalam diri kita gitu. Nah gitu teman-teman. Oke. Jadi nggak perlu lama-lama lah karena kita membahas otak ini kan cukup ini ya, cukup berat gitu.